Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawala. Nah, sekarang kita masuk halaman ke-13. Poin yang kedua yaitu maudhu' ulumil Quran wa ghayatu ma'rifatihi. Kita akan membahas dua hal di sini insyaallah. Apa tema pokok dari ilmu Al-Quran? Artinya ulumul Quran itu membahas apa secara global. Wa ghayatu ma'rifatihi, dan apa sebenarnya tujuan kita mempelajari ulumul Quran. Nah, jadi ikhwah, sebelum kita belajar ilmu apapun, kita harus mempelajari 10 prinsipnya. Yang mana 10 prinsip ini dikenal oleh para ulama dengan nama al-mabadi al-asyarah. Dikatakan inna mabadi kulli fannin asyarah. Sesungguhnya pondasi-pondasi, prinsip-prinsip sebelum mempelajari ilmu apapun ada 10. Salah satu pondasi itu adalah maudhu' dan samarah. Maudhu' artinya tema yang akan antum pelajari, itu antum harus tahu. Kemudian samarah, apa hasil atau buah yang akan antum petik dari mempelajari ilmu tersebut. Jadi jangan antum mempelajari sesuatu tanpa tahu akan dapat apa nanti dari ilmu tersebut. Antum belajar nahwu, dapat apa dari ilmu nahwu? Dapat kemampuan untuk meluruskan lisan, terhindar dari kesalahan. Antum belajar makharijul huruf, tujuannya apa? Apa yang antum bisa petik di situ? Artinya, skill apa yang antum ingin raih dari ilmu itu? Yaitu skill untuk membaca Al-Quran dengan cara yang baik, misalkan. Nah, maka kalau ulumul Quran, ilmu ulumul Quran, antum harus tanyakan, kenapa saya belajar ini? Apa yang akan saya dapatkan dari ilmu ini? Gitu. Sehingga akan beda semangat dan kesungguhan orang yang mengetahui kenapa dia belajar dengan orang yang tidak. Para ulama mengatakan man arafa qadra ma yata'allam ijtahada fi. Barang siapa yang mengetahui kadar pentingnya sesuatu yang ia pelajari, maka ia akan bersungguh-sungguh dalam mempelajarinya. Nah, kita mulai dari maudhu' ulumul Quran. Maudhu' ilmi ulumil Quran huwal Quranul Karim. Maudhu'nya adalah Al-Quran itu sendiri. Dari sisi apa? Apakah dari sisi hukum fikihnya? Kalau dari sisi hukum fikihnya itu namanya ilmu fikih. Dari sisi pembahasan akidahnya itu namanya ilmu akidah. Gitu. Semua ilmu itu sumbernya dari Al-Quran. Hanya saja sudut pandangnya yang berbeda-beda. Kalau antum mengambil hukum-hukum fikih, jadilah ilmu fikih. Antum mengambil masalah-masalah akidah di situ, jadilah ilmu akidah, begitu. Nah, maka Al-Quranul Karim ini adalah sumber dari ilmu-ilmu tersebut. Para ulama mengatakan asyraful ilmi bisyarafil ma'lum. Kemuliaan suatu ilmu itu tergantung kepada kemuliaan yang dipelajari, objek yang dipelajari. Jadi, suatu ilmu dikatakan paling mulia kalau objek yang dipelajari juga adalah paling mulia. Maka apalah yang lebih mulia daripada ilmu Al-Quran? Karena objeknya adalah Al-Quran. Yang mana Al-Quran adalah kalamullah, jadi kita mempelajari salah satu dari sifat Allah, sifat fi'liyahnya Allah, kalam. Min haitsu nuzuluhu, dari sisi turunnya Al-Quran, wa jam'uhu wa khasaisuhu wa hukuku wa qiraatuhu wa lugatuhu wa tafsiruhu. Kama taqaddama fi ta'rif. Nah, itu secara umum maudhu' dari ilmu ulumul Quran. Kemudian ghayatu ma'rifati, apa target dari mengetahui ulumul Quran ini? Fayumkin ijmaluha fi ma ya'ti. Maka mungkin kita kelompokkan secara global saja. Yang pertama adalah al-i'minan ila sihhati jam'il Quran wa hifdhahu kamilan duna ziyadatin aw nuqsan. Al-itminan, adanya ketenangan di dalam hati. Kenapa? Karena sihhati jam'il Quran wa hifdhihi. Karena kita mengetahui kesahihan pengumpulan Al-Quran dan bagaimana menjaganya secara sempurna tanpa penambahan ataupun pengurangan. Jadi kita tahu bagaimana cara menghafal Al-Quran yang baik atau menjaga Al-Quran dari penambahan atau pengurangan. Kenapa? Karena tahu sejarahnya. Misalkan kalau antum tidak paham nasih dan mansuh, nanti bisa jadi antum menghafalkan ayat-ayat yang telah mansuh. Ayat-ayat yang telah mansuh antum menghafalkan. Padahal kan tadi sudah kita di pertemuan sebelumnya sudah kita singgung bahwasanya
Ayat-ayat yang mansukh itu tidak muta'abbad bitilawatihi. Kemudian goyah yang kedua adalah ma'rifatul manhajis sahih li fahmil Qur'an wa talaqihi wa tilawatihi. Kita mengenal metode yang benar untuk memahami Al-Qur'an dan talaqi serta membaca Al-Qur'an. Gimana metode yang benar untuk mengkaji dan memahami Al-Qur'an? Nah, itu kita ketahui dari ilmu ulumul Qur'an ini. Kemudian yang ketiga, al-wuquf 'ala al-juhudil ilmiyah lil ummah fi majali khidmatil Qur'anil Karim wa istinbati 'ulumihi wa athari hadhil juhud fil hifadhi 'alaihi. Kita mengetahui juhud al-ilmiyah. Ya, juhud al-ilmiyah itu maksudnya adalah sumbangsi ilmiah dari kaum muslimin dalam bidang khidmatil Quran. Jadi kalau kita belajar ilmu ulumul Quran ini, kita akan tahu betapa besarnya jasa para ulama, para ahli tafsir dalam menjaga Al-Quran. Ya, karena mereka menulis kitab-kitab, ya, menafsirkan ayat-ayat Al-Quran, itu tujuannya adalah salah satunya untuk menjaga Al-Quran itu sendiri. Nah, jadi kita akan sadar betapa besarnya upaya para ulama dalam menjaga kemurnian Al-Quran. Kemudian yang keempat, muwajahatu da'awa at-ta'inina fil Qur'an wa ulumihi minal mustasyrikin wa ghairihim bima yufanniduha wa yubtiluha. Ya, kita kalau sudah belajar ulumul Quran, kita bisa membantah, ya, menghadapi da'awa, ya, klaim-klaim orang-orang yang ingin mencela dan meruntuhkan kemurnian Al-Quran dari kalangan para liberalis, dari kalangan para orientalis, al-mustasyrikin itu orientalisnya. Bima yufanniduha wa yubtiluha itu orang-orang yang ingin, ya, mencemari kemurnian Al-Quran atau bahkan membatalkan mana-mana Al-Quran. Nah, jadi kalau kita belajar ulumul Quran, kita punya senjata yang kuat untuk membantah mereka. Baik. Itu dia pengertian. Kemudian kita sudah tahu pengertian ulumul Quran, sudah tahu maudu' ilmu Al-Quran, kita sudah tahu tujuan belajar ulumul Quran. Sekarang kita masuk poin yang ketiga, nash'atu ulumil Quran wa marahiluha. Ya, perkembangan ilmu Al-Quran dan tahapan-tahapannya, fase-fasenya. Jadi ilmu Al-Quran ini tidak serta-merta menjadi suatu ilmu yang berdiri sendiri dan tinggal dipelajari, tidak. Ya, jadi dia mengalami tahapan perkembangan sebagaimana ilmu-ilmu yang lain juga. Bada'a zuhuru ulumil Quran bi bidayati nuzulihi. Awal ilmu Al-Quran itu muncul, ya, diawali dengan turunnya Al-Quran itu sendiri. Nah, jadi ilmu yang sangat tua sekali, karena ilmu-ilmu yang lain tidak setua ini dia. Hina nazala Jibril alaihissalam ala Rasulullah SAW fi Ghori Hira. Itu ketika Jibril yang bertemu dengan Nabi SAW di Gua Hira. Biqauli ta'ala iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Haitsu yumkinu an yustanbata min hadzal hadithi ba'd anwa'i ulumil Qur'an. Ya, dari sini bisa kita istinbat beberapa ilmu Al-Qur'an, itu nuzuluhu khususan awwala ma nazala wa qira'atuhu wal wahyu. Ya, dari ayat itu tadi surat Al-Alaq 1 sampai 5 itu bisa kita istinbat, ya, beberapa jenis ilmu Al-Qur'an di situ. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Di sini kan perintah untuk kaifiyah qiraah. Bagaimana cara membaca Al-Qur'an kan? Dengan bagaimana cara membacanya? Bismi rabbikal ladzi khalaq. Berarti membaca Al-Qur'an itu harus diawali dengan menyebut nama Allah. Nah, ya, kemudian dari ayat tadi juga kita bisa tahu bahwasanya yang pertama kali turun dari Al-Qur'an itu, ya, surat Al-Alaq ini. Ya, kemudian bagaimana wahyu itu turun? Ya, itu turunnya syafahiyan begitu. Nah, ini namanya letak dasar dari perkembangan ulumul Quran. Waqad marrat ulumul Quran kasairi ulumi syariah. Ya. Ulumul Quran itu setelah menempuh marhalatain asasiyatain, menempuh dua fase utama sebagaimana ilmu-ilmu yang lainnya, ilmu-ilmu syariat yang lainnya, yaitu marhalatur riwayat syafahiyah wa marhalatul tadwin. Nah, dua fase utama yang dilewati oleh ilmu apapun itu dalam ilmu-ilmu syariat, ya, tidak terlepas juga ulumul Quran, yaitu marhalah riwayat syafahiyah.
fase di mana ilmu tersebut diriwayatkan secara oral, secara syafahiyah, ya, dari lisan ke lisan. Wa marhalatut tadwin, kemudian fase diriwayatkannya secara tulisan. Ya. Jadi awalnya pasti ilmu apapun itu dia pasti lisan ke lisan dulu, baru kemudian beralih ke tulisan. Nah, dia mengalami kekokohan ketika ilmu tersebut sudah tertulis. Wa fi ma ya'ti tawdihun likullin marhalatain. Sekarang kita akan bahas dua fase tadi. Fase yang pertama marhalatul riwayat syafahiyah. Ya, fase oral, ya, masih disampaikan secara lisan ke lisan. Kanat ulumul Quran fi ahdi sahabah tatamatsalu fi wujudi riwayatin syafahiyatin yatanaqaluha at-tabi'una 'anis sahabah. Jadi ulumul Quran di zaman para sahabat itu sudah ada. Ya, tapi dia itu dinukilkan secara lisan ke lisan dari sahabat kepada tabi'in. Wa atba'it tabi'in 'anit tabi'in, kemudian tabi'in menyampaikan kepada tabi'ut tabi'in wa hakadha. Begitu seterusnya. Hatta yasila sanadu ila qailihi min hadhihi tabaqatis salas. Ya, sampailah sanad itu sampai kepada tingkatan-tingkatan selanjutnya. Nah, jadi 3 generasi pertama itu pasti masih pakai, ya, periwayatan secara lisan ke lisan. Itu 3 generasi pertama. Kemudian, ya, fase selanjutnya marhalatu tadwin ulumil Quran, penulisan, ya, ilmu Al-Quran. Bada'a tadwin ulum syariah fi waqtin mubakkirin minan nisfi tsani minal qarnil awal al-hijri. Dimulai dari, ya, an-nisfi tsani, ya, setengah dari bagian kedua, ya, setengah yang kedua dari al-qarnil awal al-hijri, bagian kedua dari, ya, abad yang pertama. Ya, apa maksudnya? An-nisfi tsani. An-nisfi tsani, ya, kalau satu abad itu kita bagi 2, bagian yang keduanya. Gitu. Satu abad kan 100 tahun, ya. Berarti ini 50 tahun ke 100. Berarti tahun ke-50 sampai tahun ke-100 gitu maksudnya. Ya, tahun 50 sampai tahun ke-100 dari Hijriyah. Nah, dari situ mulai, ya, ilmu ulumul Quran ini ditulis. Wattakhadha tabi'an rasmiyan fi akhirih. Baru kemudian dicetak secara resmi di kemudiannya. Wa min thamma tasara'at ajalatut tadwin. Dari situlah kemudian tasara'at, ya, ngebut. Apanya ngebut? Ajalatut tadwin, roda penerbitan buku. Ajalah itu roda, ini dikiaskan ini, ya, saking cepatnya berkembang. Ya. Wa minha ulumul Quran wa yumkinuna taqsimu marahili tadwiniha ila arba'ati marahil. Fase penulisan ulumul Quran itu bisa kita bagi menjadi 4 fase. Fase yang pertama namanya marhalah at-tadwin al-mufrad, yang diawali dari, ya, ibtida'an min awakhiril qarnil awal, dari akhir-akhir abad pertama. Taqaddama, di akhir-akhir abad pertama itu berarti maksudnya, ya, tahun 90 sampai 100 Hijriah. Taqaddama anna ulumul Quran fil qarnil awal tamassala fi wujudi riwayatin syafahiyah yatanaqaluha as-salafu fi tabaqatim salas musnadatan. Ini masih di 3 generasi pertama. Mereka saling bertukar riwayat itu melalui lisan mereka. Tsumma kana li tadwini ulumil Quran nasibun ibtida'an min awakhir hadzal qarn. Mulailah, ya, ulumul Al-Quran itu disusun, dibukukan di akhir dari abad pertama ini. Lakin iktasara 'ala an-naw'il wahid min anwa'i ulumil Quran, kan tapi hanya terbatas pada satu jenis saja dari jenis ulumul Quran yang banyak itu. Mimma yumkin an nutliqa 'alaihi at-tadwin al-mufrad li ulumil Quran. Ya, yaitu pada zaman itu ulumul Al-Quran itu, ya, hanya membahas satu jenis dari ilmu-ilmu Al-Quran yang ada. Artinya tidak mencakup seluruhnya. Ya. Misalkan hanya ada kitab ilmu tafsir. Misalkan allafa fihi Mujahid ibn Jabar. Mujahid, seorang ahli tafsir, ya, beliau adalah ulama abad pertama. Ya, begitu juga Muqatil bin Sulaiman, Sufyan ats-Tsauri, Yahya bin Salam, ya. Karya-karya mereka ini, ya, sudah tertulis, artinya sudah dicetak. Gitu, tulisan tangan mereka sudah dicetak. Dan temanya hanya tafsir saja. Kalau antum cari tentang asbabun nuzul secara spesifik, ya nggak ada di situ. Ya, tafsir secara
umum saja. Kemudian ada juga ulama-ulama lain yang fokusnya hanya menulis kepada poin yang berbeda, yaitu tentang Makkiyah dan Madaniyah. Ya, misalkan Ikrimah, Maula Ibn Abbas, Ad-Dhahhak Ibn Muzahim, Hasan al-Basri, Ibn Syihab az-Zuhri. Ya, ini karya-karya mereka ya, membahas al-Makki wal Madani. Kemudian ada ulama lain yang fokusnya pada ayat-ayat yang nasih dan mansukh. Misalkan Qatadah Ibnu Da'amah As-Sadusi, Ibnu Syihab az-Zuhri juga. Nah, ya. Ini di antara ulama yang fokusnya di bidang ini. Kemudian ada juga ulama yang fokusnya di bidang al-wujuh wan nadhair, artinya sudut pandang Al-Qur'an dari berbagai sisi. Ya, khilaf-khilaf itu, ya. Para ulama khilafnya berapa dalam penafsiran ayat ini? Nah, itu dia. Siapa yang banyak menulis seperti itu? Yaitu Muqatil bin Sulaiman dan Yahya bin Salam. Waqad istamarra tadwinu al-mufradu li ulumil Qur'an fi mukhtalafil qurun ila hadzal asr wa hiya musannafatun katsiratun tafuqu al-hasar. Nah, maka kalau kita ingin melihat ya, karya-karya yang seperti ini tentu banyak sekali. Level yang kedua, marhalatul jam'il juz'i li ulumil Qur'an, yaitu fase pengumpulan Al-Qur'an secara parsial. Ya. Ibtida'an minal qarni tsalis, dimulai dari abad ketiga. Nah, kalau marhalah yang tadi itu kan dimulainya dari akhir-akhir abad pertama. Ya. Akhir-akhir abad pertama, ya, berarti berakhirnya sampai permulaan abad ketiga. Karena di permulaan abad ketiga ini fase selanjutnya. Apa fase selanjutnya? Fase pengumpulan Al-Quran secara parsial. Tamayyazat hadhil marhalatu bidzuhuri musannafatin tajma'u anwa'an min ulumil Quran. Nah, sekarang tidak hanya satu jenis Al-Quran dari ulumul Al-Quran itu. Ya. Kalau di marhalah sebelumnya itu hanya satu jenis dari ilmu Al-Quran. Makkiyah, Madaniyah saja misalkan, tafsir saja, sebab nuzul saja misalkan. Nah, kalau marhalah yang kedua ini, dia dalam satu kitab, tapi banyak cabang ilmu. Lakinnahu jam'un juz'iyyun, akan tetapi meskipun banyak, ya, dia tidak mencakup seluruhnya. Ya, dia masih jam'un juz'iyyun, sifatnya parsial, sebagian saja. Ya, ghairu syamilin laha, tidak mencakup seluruh ulumul Quran. Ya, dan di antara karya yang sampai kepada kita, nah, ada misalkan kitabnya Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam, ulama abad kedua, yang berjudul Fadailul Quran wa Ma'alimuhu wa Adabuhu. Ya, judul aslinya, ini judul aslinya ya, dia hanya dikenal dengan biasanya Fadailul Quran saja. Jadi kalau antum dengar kitab Fadailul Quran, nah, ini maksudnya kitabnya Abu Ubaid ini. Nah, ini adalah kitab yang ya, mengumpulkan lebih dari 20 jenis dari ulumul Quran. Jadi kitab yang sangat luas cakupannya. Judulnya memang Fadailul Quran, keutamaan Al-Quran, tapi di dalamnya ada Makkiyah, Madaniyah, ada asbabun nuzul, ada nasih mansukh dan sebagainya, sampai total 20 cabang ilmu. Nah, kemudian kitab yang kedua, kitab Fahmul Quran, karangannya Al-Haris Al-Muhasibi. Ya. Kemudian ada kitab Fununul Afnan fi Uyuni Ulumil Quran, karangannya Ibnu Jauzi. Nah, lihat di situ, ulama abad kelima beliau. Ibnu Jauzi itu. Tadi kan ulama abad kedua semua tadi. Kemudian yang keempat, Jamalul Qurra wa Kamalul Iqra. Ya, karangannya Alamuddin As-Sakhawi, ya, atau As-Sakhawi saja. Kemudian yang kelima, kitab Al-Mursyidul Wajiz ila Ulumin Tata'allaqu bil Kitabil Aziz. Karangannya Abi Syamah Al-Maqdisi. Nah, waqad istamarra at-tasniful juz'i li ulumil Quran fi mukhtalafil qurun ila asrina. Ya, sampai zaman sekarang penulisan ya, dalam bidang ini terus berkelanjutan. Wa ala hadha at-tasnif yumkin al-qaul inna awwala kitabin wasala ilaina min kutubi ulumil Quran al-jami'ah huwa kitab Fadailul Quran wa Ma'alimuhu wa Adabuhu li Abi Ubaid Al-Qasim Ibnu Salam. Maka dari sini bisa kita simpulkan berarti kitab yang pertama sampai kepada kita yang kita ketahui sekarang ya, dalam bidang ulumul Quran yang cakupannya luas itu adalah kitab Fadailul Qurannya Abu Ubaid. Nah, jadi kalau ditanya ulumul Quran itu kitabnya apa saja yang paling tua? Ini dia Fadailul Quran. Nah, ya kitabnya Mujahid juga ada kan, kitabnya Ikrimah juga ada, kitabnya
Muqatil bin Sulaiman juga ada, tapi kitab-kitab itu hanya satu cabang ilmu. Itu fase pertama, abad-abad awal itu, abad pertama. Kalau sudah masuk abad keempat dan seterusnya, dari abad kedua ya, dari abad kedua sampai abad keempat, ya, itu sudah masuk ke kitab yang berbentuk gabungan dari ulumul Quran yang banyak. Gitu. Nggak lagi cuma satu tema, banyak tema sekarang. Contohnya kitab Fadhilul Quran tadi ada berapa temanya tadi? Ada lebih dari 20 ulumul Quran di situ. Nah, kemudian fase yang ketiga, marhalatul jam'il kulli li ulumil Quran. Diawali dari ya, abad ke-8. Ya, jadi kalau sekarang al-jam'ul kulli, sekarang ini mengumpulkan seluruh ulumul Quran dalam satu tempat. Kalau tadi kitab Fadhilul Quran itu kan hanya sebagian dari ulumul Quran. Ya. Kalau fase pertama hanya satu. Gitu. Ini mulainya dari abad ke-8. Fi hadzal qarn bada'at muhawalatul jam'il kulli syumuli li ulumil Quran. Yang paling terkenal adalah dua kitab. Nah, yang kitab inilah yang pasti antum menjadikan rujukan kalau belajar ulumul Quran. Hafalkan judul kitab ini. Itu kitab Al-Burhan fi Ulumil Quran karangan Badruddin Az-Zarkashi dan kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran karangan Jaluddin As-Suyuti. Nah, ya tidak ada kitab Ulumul Quran yang tidak merujuk kepada dua kitab ini. Gitu. Coba kita lihat sekarang apa itu kitab Al-Burhan fi Ulumil Quran karangannya Imam Az-Zarkashi. Beliau adalah ulama abad ke-7. Wa huwa awwalu kitabin yajtahidu fi jam'i anwa'i ulumil Quran. Inilah kitab yang pertama kali disusun dan merangkum seluruh jenis dari ilmu Al-Quran. Ya, semua ada di situ. Maki Madani ada, Asbabun Nuzul ada, ya, Lughah ada di situ. Wa min ajwadiha tartiban li anwa'ihi, dan juga termasuk kitab yang paling bagus urutannya, sistematikanya paling bagus. Wa tahriran li masailihi, kemudian penjabaran permasalahan-permasalahannya paling bagus. Dhammanahu sab'atan wa arba'ina naw'an min anwa'i ulumil Quran. Dan di situ ya, terkandung 47 jenis dari ulumil Quran. 47 pembahasan. Nah, coba bandingkan dengan kitab Fadhilul Quran ya tadi. Ya, hanya 20 lebih. Ya, 20 sekian gitu. Kalau ini sampai 47. Tawassa'a fi katsirin minha bil bayan wal istidrak wat tahqiq wat tamtsil. Nah, penulis di beberapa poin dari 47 itu ada pembahasan yang beliau lebarkan. Baik, kemudian kitab yang kedua, kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran karangannya Imam As-Suyuti, wa huwa min ajma'i ma sunnifa fi hadzal bab. Ini adalah kitab yang paling luas cakupannya dalam bidang ilmu ulumul Quran. Hafada min mu'allafatis sabiqina fi ulumil Quran al-mufrada minha wal jami'ah, khususan Al-Burhan wa zada 'alaiha. Kitab Al-Itqan ini sebenarnya adalah penambahan dari kitab Al-Burhan yang pendahulunya. Ya, jadi kitab Al-Burhan ini yang lebih dulu ada. Baik. Ma'a husni tartibi wa tadwib. Kemudian kitab tersebut Al-Itqan ini beliau susun dengan sistematika yang sangat bagus sekali. Ya, aurada fihi 80 naw'an min anwa'i ulumil Quran ala sabili idmaj. Beliau menyebutkan ada 80 jenis. Nah, berarti udah dua kali lipat dari kitab asli yang dasarnya tadi, yaitu Al-Burhan. Fadhilul Quran saja cuma 20 lebih. Al-Burhan sampai 47. Nah, sekarang Al-Itqan ini sampai 80. Di sini antum bisa lihat betapa luas cakupan dari cakupan dari kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran. Wa qad sara hadzal kitabu umdatan fi kutubi ulumil Quran. Ya, wa huwa matbu'un tab'atin adidah. Nah, maka kitab ini menjadi umdah, menjadi pondasi, ya, menjadi kitab senior bagi kitab-kitab lain dalam bidang ulumul Quran. Nah, jadi nggak ada kitab ulumul Quran yang tidak menukil dari kitab ini. Baik, kemudian marhalah yang keempat, ya, yaitu al-asrul hadis, yaitu fase modern, diawali dari abad ke-14. Yaitu ba'da kitab Al-Itqan. Ya, fatarat al-himamu anit ta'lif al-jam'i fi ulumil Quran. Setelah munculnya kitab Al-Itqan ini, ya, terhenti karya tulis para ulama
yang membahas tentang ulumul Quran secara menyeluruh. Ya, hatta kada an yatawaqqaf, hampir-hampir berhenti total. Artinya hampir-hampir tidak ada ulama lagi yang menulis kitab semisal dengan kitab Al-Itqan itu. Nah, ila an nasha'at tariqat ad-dirasa al-jami'iyyah an-nizamiyah fil qarn ar-rabi' ashar wa udrijat madat ulumul Quran fi manahijil jami'ah. Sampai kemudian ya, di madrasah-madrasah, di universitas-universitas di dunia Islam, pada abad ke-14 mulai disisipkan mata kuliah ulumul Quran. Nah, dari situ mulai berkembang lagi. Ya, tadinya ulumul Quran ini tidak diajarkan secara tersendiri, tidak dimasukkan sebagai mata kuliah yang berdiri sendiri. Gitu. Barulah kemudian dimasukkan ke dalam manahij al-jami'at, dimasukkan dalam muqarrar ya, di kampus-kampus. Fadhahara al-'adidu min kutubi ulumil Quran al-jami'ah jam'an juz'iyan li a'dha'i hay'ati tadris. Maka kemudian para dosen itu banyak dari antara mereka yang menyusun diktat sendiri, tapi hanya dalam bidang-bidang tertentu. Ya, ada dosen yang menyusun hanya tentang Makki dan Madani saja, ada yang tentang asbabun nuzul saja, gitu. Nah, ya, jadi kemudian diktat itu yang mereka ajarkan kepada murid-muridnya. I'tamada aglabuha manhajat taysir wal ikhtisar wa taqrib bil asalib al mu'asirah fil kitabah wa ta'lif. Kebanyakan mereka fokus kepada bagaimana cara memudahkan dan meringkas pembahasan-pembahasan itu sesuai dengan ya zaman sekarang. Gitu. Nah, jadi para dosen itu menyusun diktat itu pasti yang diperhatikan adalah gimana agar pembahasan ini mudah dipahami. Lakin aglabuha naqilun amma sabaqa duna ziyadah aw tahqiq. Akan tetapi kebanyakan mereka itu hanya menukil saja dari karya sebelumnya tanpa menambahkan atau tanpa mentahqiq. Ya, hanya menukil aja. Namanya menukil itu kan cuma comot aja. Illa anna minha ma kana 'alil jaudah fit ta'lif wa tahrir. Kan tapi ya banyak di antara karya-karya mereka itu yang 'alil jaudah, kualitasnya bagus. Ya, entah dari sisi penyusunannya, sistematikanya, atau dari sisi penyampaian masalahnya. Yang paling jelas atau yang paling bagus ya, di sini adalah kitab Manahilul Irfan. Manahilul Irfan, ya, karangannya ya Al-Imam Az-Zurqani. Ya, pada tahun 1367 beliau wafatnya. Kemudian kitab Mabahis fi Ulumil Quran. Ada dua kitab Mabahis itu. Yang terkenal itu adalah Mana' Al-Qattan. Nah, yang nomor 3 itu. Adapun Subhis Saleh, ya, ini lebih dulu ada tapi tidak terlalu terkenal. Kemudian yang terakhir ada kitab Al-Muharrar fi Ulumil Quran. Ya, karangannya Dr. Musaid At-Tayyar. Nah, ini kitab yang dipelajari di IPIA Jakarta nih, Al-Muharrar fi Ulumil Quran. Sama kitab Mabahis fi Ulumil Quran. Dua kitab terakhir itu dipelajari di IPIA Jakarta. Di Fakultas Syariah di semester pertama di syariahnya. Baik. Nah, itu dia ikhwah. Dari sini bisa kita simpulkan bahwasanya ya, perkembangan ulumul Quran itu melalui dua fase. Ya, fase periwayatan secara oral, lisan, dan fase periwayatan secara tulisan. Fase secara oral itu fase yang diawali di 3 abad yang pertama. Ya, kemudian di abad selanjutnya masuklah ke fase at-tadwin, fase penulisan. Yang mana fase penulisan ini ya juga dibagi menjadi 4 fase. Ya, fase tadwin mufrad yaitu dari akhir abad pertama. Ya, kemudian fase al-jama' al-juz'i yaitu dimulai dari abad yang ketiga. Kemudian fase al-jama' al-kulli dimulai dari abad ke-8. Kemudian fase al-asl hadis, fase modern yaitu dimulai dari abad ke-14 sampai hari kita sekarang ini. Sampai di zaman kita sekarang. Nah, jadi perbedaannya adalah kalau marhatul ula, marhalah at-tadwin, itu hanya membahas satu saja dari jenis-jenis ulumul Quran. Marhalatul jam' al-juz'i itu membahas 20 sekian dari ulumul Quran. Dan marhalah al-jam' al-kulli itu membahas ya 48. Kemudian ada juga yang membahas sampai 80. Nah, dan marhalah yang keempat barulah marhalah yang mengumpulkan seluruh pembahasan dalam ulumul Quran. Kita bisa tambahkan keterangan di bawah kolom ini. Marhatul ula berapa ulumul Qurannya,
Malah kedua berapa, malah ketiga berapa. Baik. Nah, kemudian kita masuk ke al-farq baina ulumil Quran wa usul tafsir. Apa beda antara ilmu Al-Quran dengan usul tafsir? Ini pembahasan yang penting ini. Kadang orang suka ketukar ya. Usul tafsir laisat hiya ulumul Quran. Usul tafsir itu enggak sama dengan ulumul Quran. Kenapa? Wadzalika anna at-tafsir alladhi huwa bayanu ma'anil Quran juz'un min ulumil Quran. Nah, itu dia. Bahwasanya tafsir dan usul tafsir tentunya ya, adalah juz'un, bagian dari ulumul Quran yang banyak. Dia hanya anggota dari ulumul Quran. Bal huwa akbaru ulumihi. Bahkan dari sekian banyak anggota keluarganya ulumul Quran, ilmu tafsir adalah anggota keluarga yang paling tua, yang paling besar. Wa fi ulumil Quran ghairu ulumit tafsir. Maka apa-apa yang dibahas dalam ulumul Quran tidak sama dengan yang dibahas dalam ulumul tafsir. Kama taqaddama fi ta'rif. Amma usulut tafsir fa innahu ahadu ulumit tafsir. Jadi ada ulumul Quran, ada tafsir, ada usul tafsir. Ya. Ulumul Quran itu global, paling luas. Di dalamnya ada ilmu tafsir, di dalamnya lagi ada ilmu usul tafsir. Haitsu yashtamilu 'ala al-mabadi wal usus allati yahtaju ilaiha al-mufassir wa qari'ut tafsir. Ya, karena ilmu usul tafsir itu mencakup pembahasan tentang dasar-dasar yang dibutuhkan oleh ahli tafsir atau orang yang mau membaca kitab tafsir. Maka ringkasannya adalah bahwasanya ilmu usul tafsir juz'un min ulumit tafsir. Usul tafsir adalah bagian dari ilmu ulumut tafsir. Ya, kemudian ulumut tafsir bagian dari ulumul Quran. Jadi seperti kulit bawang dia. Nah, intinya itu adalah ilmu usul tafsir. Ya, kemudian ilmu tafsir, kemudian ilmul Quran. Anda bisa lihat gambar di situ. Ya, usul tafsir itu yang paling ya, sedikit cakupannya. Kemudian ulumut tafsir. Jadi usul tafsir adalah salah satu dari bagian dari ulumut tafsir. Kemudian ulumut tafsir dan usul tafsir tentunya adalah juga bagian dari ulumul Quran. Nah, kalau yang tanya apa beda antara ulumul Quran dengan usul tafsir, ya kita katakan usul tafsir itu bagian dari ulumul Quran. Nah, kemudian di situ ada khulasa al-madkhal ila ulumul Quran. Ada khulasa di situ, ada ringkasannya. Ya, silakan tuh baca. Ya. Khulasa ini antum harus pahami semuanya di situ. Ya. Khulasa tadi antum harus ketahui semua yang ada di situ. Jangan dihafalkan, tapi harus dipahami. Nah, kalau ada mudah hafalkan, tapi yang paling awal pertama penting itu adalah dipahami dengan baik dulu. Kemudian setelahnya ada as'ilah takwimiyah. Nah, ini kelebihan kitab ini ya. Ada pertanyaan-pertanyaan dari situ untuk menguji pemahaman antum. Kalau antum bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini tanpa melihat ke kitab, maka antum telah dikatakan yang memahami pembahasan tadi. Nah, kemudian ada dua jenis pertanyaan di situ. Ya, yang pertanyaan yang di bawah itu lebih kepada analisa dia. Ya, lebih kepada analisa. Ya, kayak tugas gitu ya, yang di bawah itu ya, hasil Isra'iyah kayak tugas. Misalkan antum diminta untuk baca kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran gitu. Kemudian disuruh ngecek di situ ada berapa ulumul Quran yang ada dalam kitab itu. Nah, kemudian antum diminta juga untuk menulis beberapa karya para ulama ya, selain yang disebutkan tadi. Nah, itu dia ya muqaddimah ikhwah atau tamhid dari kitab Al-Muyassar fi Ulumil Quran ini. Jadi ini belum kita masuk kepada ilmu Al-Quran, itu hanya sekadar perangkata saja, pengantar. Maka di kesempatan selanjutnya barulah kita akan masuk ke pasal yang pertama dari 6 pasal, yaitu pasal berkaitan tentang ilmu nuzulul Quran, ya, tentang turunnya Al-Quran. Nah, di sini nanti insya Allah kita akan bahas ada 5 poin. Apa itu wahyu, kemudian bagaimana turunnya Al-Quran, apa yang pertama turun dan terakhir, kemudian Makki dan Madani, kemudian yang terakhir asbabu an-nuzul. Nah, insyaallah taala itu kan kita ambil di sekolah selanjutnya. Wallahu taala a'la wa alam.